Bapak Ibu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Yang saya sangat hormati Bapak Ketua Pembina yang terhormat Bapak Ustadz Soekardi. Kemudian juga para bini sepuh yang dimuliakan Allah, para guru, para alim yang sangat kami muliakan. Kemudian tidak kami lupakan eh, para donatur yang tetap istiqomah untuk mendarma baktikan sebagian daripada rizki yang dianugerahkan Allah itu untuk menolong agama Allah. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan rizkinya, mendapatkan anugerah dari Allah berkah. Kemudian juga diparingi Gusti Allah anugerah seluruh keluarganya diparingi sehat, semuanya diparingi selamat semuanya atas izin Allah. Nah, kemudian juga yang mendapat anugerah kemuliaan dari Allah, yang terhormat juga para jamaah yang masih tetap istiqomah untuk ikut bergabung ya setiap pagi ba'da subuh ini ya. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada panjenengan semua mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan dan ilmunya ini diharapkan untuk meningkatkan daripada kualitas keimanan panjenengan dan rasa kemantapan takwa ya. Mudah-mudahan Allah memberikan anugerah berkah ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita ini mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Bapak Ibu, masih tetap terus siroh ini akan saya lanjutkan dan kali ini ya saya eh, membawakan tema lanjutan ya, daripada tema-tema sebelumnya, yaitu bagaimana Allah dan Rasul-Nya menggambarkan keadaan surga dan para penghuninya. Masya Allah. Ya. Untuk pagi hari ini, eh, rupanya masih butuh nanti season kedua, Bapak Ibu. Karena mungkin belum cukup gitu ya, kalau saya perkirakan ya. Kemudian untuk tema yang lalu, maksudnya apa pekan yang lalu, itu apa yang dilihat Rasulullah itu ketika di Sidratil Muntaha dan saat ya, Rasulullah mendapatkan izin, ya maksudnya mendapatkan restu, kesempatan masuk surga. Begitu. Itu yang lalu. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan ini. Jadi Rasul Allah dan Rasulnya ini menggambarkan gitu. Jadi keadaan surga dan para penghuninya. Bapak Ibu, pada pertemuan pekan yang lalu juga kita telah mendapatkan penjelasan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasulullah, jadi maksudnya memberikan kesempatan Nabi Muhammad pada waktu Mi'raj itu loh, untuk memasuki surga. Masya Allah. Ya. Setelah Nabi kita Muhammad ini melihat neraka, bagaimana ya keadaan neraka itu, kemudian bagaimana keadaan penghuni neraka itu. Nah ini Bapak Ibu, Rasulullah ya eh, menggambarkan bagaimana ya keadaan surga dan para penghuninya. Subhanallah. Ya. Ketahuilah Bapak Ibu, pada pekan yang lalu Nabi Muhammad ini mendapatkan izin ya masuk ke surga itu. Masya Allah ya. Akan tetapi dari jarak yang cukup jauh
dalam perjalanan menuju ke surga itu, Rasulullah tersentak. Ini cukup jauh, Mas Yan. Ya, tapi sudah terkejut. Karena apa? Karena Rasulullah telah mencium semerbak aroma bau surga yang sangat harum. Masya Allah. Yang belum pernah tercium oleh seorang pun. Ini tidak bisa digambarkan, Bapak Ibu. Lalu Rasulullah memberitahukan bahwa aroma bau surga itu ya sudah tercium dari jarak 40 tahun dalam perjalanan cepat. Subhanallah. Saya tidak bisa membayangkan 40 tahun dalam perjalanan cepat. Padahal itu adalah tahun-tahun akhirat, Bapak Ibu. Bukan tahun-tahun dunia itu. Ini sangat jauh sekali. Itu sudah semerbak bau itu. Masya Allah. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan. Ada golongan umatnya yang terhalang untuk mencium bau surga itu. Ya, saya juga membayangkan. Ya, 40 tahun dalam perjalanan cepat itu sudah tercium. Tetapi ada umatnya yang diterangkan oleh Nabi Muhammad pekan yang lalu sudah saya sampaikan. Itu dalam jarak itu saja sudah tidak bisa mencium, Bapak Ibu. Ya, apalagi masuk ke dalam surga. Oh, kan? Itu yang kemarin sedikit juga saya cuplikkan keterangan siapa ya umat-umat Nabi Muhammad yang tidak bisa mencium bau surga. Jadi mencium saja dalam jarak yang sangat jauh itu tidak bisa. Apalagi masuk. Begitu loh maksudnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian Rasulullah juga mempersilahkan. Rasulullah itu dipersilahkan maksudnya. Untuk masuk ke dalam surga. Melalui pintu-pintu manapun. Itu yang kemarin juga saya sampaikan. Jadi pintu surga itu Bapak Ibu. Ada 8 dari masing-masing surga itu. Dan Nabi Muhammad dipersilakan oleh Allah untuk memasuki melalui pintu-pintu manapun yang beliau sukai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah juga menginformasikan bahwa masing-masing surga itu memiliki 8 pintu. Jadi masing-masing surga ini. Padahal surga itu ada banyak Bapak Ibu, banyak macamnya. Bahkan yang sering juga kita dengar ada nama-nama surga itu. Jadi misalnya contohnya ada surga Firdaus, ada surga Darussalam, ada surga Aden dan lain-lain yang kemarin juga sudah saya sampaikan. Gitu. Dan setiap masing-masing surga itu memiliki 8 pintu. Keadaan ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, yang bersumber dari sahabat Ibnu Abbas. Masih ingat Rasulullah bersabda, "Fil jannati sama niyatu abwabi wan naru laha sab'atu abwab." Rawahul Bukhari Muslim. Surga itu memiliki 8 pintu. Dan neraka memiliki 7 pintu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dan setiap masing-masing pintu dijaga oleh para malaikat yang bertugas untuk menyambut para calon-calon penghuninya. Dengan ucapan salam penghormatan sebagai sambutan yang penuh penghormatan di depan pintu surga untuk calon-calon penghuninya. Subhanallah. Salamun alaikum. Subhanallah. Begitu malaikat itu menyambut para calon-calon penghuninya. Tentu saja hal ini menjadi isyarat, menjadi petunjuk akan tingginya derajat kemuliaan dan kebahagiaan mereka. Dan bagi setiap pintu surga itu, Bapak Ibu, disediakan untuk derajat nilai amal tertentu yang akan mengantarkan hamba Allah yang beriman dan bertakwa itu
untuk dipanggil masuk ke dalamnya. Subhanallah. Seperti ada pintu bagi ahli sholat. Jadi ada ahli sholat sendiri. Pintu-pintunya ahli sholat. Ada pintu ahli sodakoh. Ya, ahli jihad. Ahli puasa. Ahli macam-macam. Jadi di sini Bapak Ibu, para calon-calon penghuni itu akan dipanggil dari beberapa pintu itu oleh para malaikat. Nah, ngoten. Dan ketahuilah, ada di antara ya hamba Allah yang beriman dan takwa itu diberi oleh Allah kebebasan untuk memasuki pintu manapun yang ia kehendaki. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, juga telah kita bahas, ya. Ini saya ingin merefresh sedikit. Bahwa syarat umum seseorang yang akan dimasukkan surga itu, ini syarat umumnya. Ini syarat penting ini Bapak Ibu. Adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maksudnya iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, iman kepada kitab suci Al-Quran, iman kepada agama yang kita peluk Islam ini. Sampai di penghujung akhir hayatnya. Dan mereka orang-orang yang bertakwa. Ini syarat umum. Jadi syaratnya masuk surga itu harus mendapatkan kartu khusus ini. Kalau tidak punya kartu khusus ini Bapak Ibu, jangan harap itu bisa masuk surga. Karena di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah yang sahih sudah dijelaskan oleh Allah, ya, dengan hak. Tetapi Bapak Ibu ketahuilah, ya, ketahuilah, mereka yang beriman dan bertakwa itu masih juga dibagi-bagi lagi ke dalam beberapa kelompok golongan. Jadi masuknya surga itu juga masih dibagi-bagi lagi, walaupun itu adalah orang-orang yang beriman dan takwa. Sedang setiap kelompoknya itu akan berbeda-beda Bapak Ibu, melalui pintu mana yang mereka dipanggil itu. Masya Allah. Selektif betul ini. Lalu juga sejak kapan mereka diizinkan untuk memasukinya. Jadi masuk itu bergerombol-gerombol, berkelompok-kelompok Bapak Ibu. Akan tetapi Bapak Ibu, setiap kelompok ini di situ ada pembagian lagi. Kemudian di antara masing-masing hamba Allah itu akan dipanggil melalui pintu-pintu khusus gitu. Ada yang bisa melalui pintu-pintu manapun, tapi ada juga masuk pada pintu-pintu khusus itu. Subhanallah. Ini masuk surga saja begitu Bapak Ibu, ya? Tidak kemudian terus langsung begitu bleng gitu, tidak. Bapak Ibu juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah bahwa kelompok golongan orang-orang yang fakir, orang yang miskin, dari kalangan kaum muhajirin, itu disebut dalam hadis yang sahih, akan dimasukkan surga terlebih dahulu. Dibandingkan dengan orang-orang yang kaya. Jadi orang-orang fakir ini, ya, yang taat kepada Allah, yang beriman kepada Allah, itu dimasukkan surga lebih dulu. Masya Allah. Karena disebut dalam satu hadis yang sahih, Bapak Ibu, Rasulullah itu pernah berdoa, ya Allah, jadikan aku orang miskin. Kemudian ya Allah, kumpulkan aku, wafatkan aku dengan orang-orang miskin. Subhanallah. Bapak Ibu berani napa mboten ndonga ngoten niku? Masya Allah Bapak Ibu nggih. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terpaut dengan selisih setengah hari. Itu digambarkan oleh dalam hadis, terpaut setengah hari. Terus setara dengan 500 tahun Bapak Ibu, perhitungan hari-hari dunia ini. Bayangkan, setengah hari saja itu setara dengan 500 tahun hari-hari dunia. Jadi orang-orang fakir, miskin itu, ini fakir miskin yang beriman kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, itu sudah tengok-tengok di surga. Sedangkan orang-orang kaya,
itu masih menunggu setengah hari. Dan itu setara dengan 500 tahun perhitungan hari-hari dunia. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, juga telah kita bahas pula pada pekan yang lalu bahwa kelompok golongan orang-orang yang belakangan masuk surga itu bukan berarti kualitas dan fasilitas surganya lebih rendah dibandingkan dengan golongan yang lebih dahulu masuk surga. Jadi walaupun masuk surganya itu kemudian, ya bukan berarti kualitas dan fasilitas surganya itu lebih rendah, bukan. Ya, cuma karena tertunda aja Bapak Ibu, dibandingkan dengan orang-orang yang dulu masuk surga, orang yang terdahulu. Karena masing-masing golongan itu sama-sama menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa ketika hidup di dunianya. Bedanya Bapak Ibu, disebutkan dalam hadis bahwa orang-orang fakir sebagai kelompok golongan yang lebih dahulu masuk surga, itu karena terkait proses hisab mereka. Jadi proses hisabnya itu lebih ringan, itu orang yang fakir. Dan lebih cepat itu dibandingkan dengan proses hisabnya golongan orang-orang yang kaya. Jadi bedanya karena proses hisabnya aja itu lebih cepat, lebih ringan Bapak Ibu dibandingkan dengan orang-orang yang kaya. Itu begitu memang, seperti itu aja. Karena apa? Orang-orang yang kaya itu akan menghadapi banyak pertanyaan. Dari mana hartamu kamu peroleh? Kemudian dipakai untuk apa hartamu? Ya, begitu itu pertanyaannya dua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu informasi itu berita dari Allah dan Rasulnya. Diceritakan ketika Rasulullah diizinkan memasuki surga Bapak Ibu. Rasulullah itu juga menyaksikan. Jadi Rasulullah kan diizinkan memasuki surga, ini eksperimen maksudnya ya. Jadi maksudnya begitu. Betapa surga itu memiliki area yang sangat luas. Masya Allah. Sehingga ketika ada seseorang yang bertanya tentang sejauh mana luasnya surga itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan jawaban yang diturunkan Allah. Jadi yang ditunjukkan Allah dalam ayat. Jadi Rasulullah ketika ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ya berapa luasnya surga itu? Turun ayat Bapak Ibu, turun ayat. Jadi Rasulullah menjawab dengan jawaban yang ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala bahwa surga itu sangat luas. Seluas langit dan bumi. Pak Jandi? Halo Pak Jandi? Ya Pak. Saya ingin membacakan ayat Pak Ji. Monggo. Panjenengan buka Pak. Surat 3 Al-Imran ayat 133. Saya ingin membacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya di seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Iya, Masya Allah Bapak Ibu. Jadi keadaan ini juga dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar secara marfu. Jadi ada hadis dari sahabat Abu Hurairah Bapak Ibu yang menceritakan bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimanakah pendapatmu mengenai firman-Nya?
dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu. Tadi yang sudah diterjemah Pak Jandi, yang sudah saya bacakan. Jika demikian, kata laki-laki itu, maka di manakah letak neraka ya Rasul? Maka jadi ada sebuah pertanyaan begitu. Jadi kalau surga itu adalah seluas langit dan bumi, maka di manakah letak nerakanya? Lalu Rasulullah SAW menjawab, Bapak Ibu, pada waktu aku mi'raj, aku diperlihatkan, ara'aital laila idza ja'a labisa kulla syai' fa ainan nahar? Qala haitsu Allah qala wa kadzalika naru takunu haitsu Allah azza wa jalla. Masya Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Bagaimanakah menurutmu apabila malam tiba menyelimuti segala sesuatu? Di manakah siang harinya? Kata Rasulullah begitu. Rasulullah menjawab. Jadi kalau malam itu telah tiba menyelimuti segala sesuatu, di manakah siang harinya? Begitu Rasulullah menjawab. Mana siang harinya? Lalu laki-laki itu menjawab, di suatu tempat yang digandaki oleh Allah. Begitu kata laki-laki itu. Maka Nabi Muhammad bersabda, demikian pula neraka. Ia berada di suatu tempat yang digandaki oleh Allah juga. Bapak Ibu, itulah jawaban Nabi Muhammad. Jadi jawaban singkat ini begini. Kalau malam sudah tiba, di manakah siang hari? Mengatakan ini jawaban Rasulullah begitu. Padahal Bapak Ibu, surga itu seluas langit dan bumi, sedang penghuninya itu tidak banyak. Karena penghuni surga itu sedikit dibandingkan dengan penghuni neraka. Itu juga sudah diisyaratkan oleh Allah bahwa neraka itu bertumpuk-tumpuk. Jadi berdesak-desakan, ditumpuk. Ya. Bahkan yang tadi disebut oleh Ustadz Soekardi di dalam ada pertanyaan ya. Ketika Allah itu berfirman kepada neraka, kan gitu ya. Ketika Allah berfirman kepada neraka, itu. Bagaimana neraka? Apakah kalian masih muat? Nah, Bapak Ibu, ayat ini itu mengisyaratkan bahwa betapa banyak, betapa berdesak-desakan dan bertumpuk-tumpuk isi neraka itu. Sehingga sampai-sampai Allah bertanya kepada neraka. Ya, lalu nerakanya menjawab, apakah masih ada tambahan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini keadaan yang diberitahukan kepada kita. Di samping itu surga itu sangat luas, seluas langit dan bumi. Rasulullah menyaksikan dalam mi'rajnya bahwa surga itu bentuknya bertingkat-tingkat, Bapak Ibu. Keadaan ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Itu Rasulullah bersabda bahwa surga itu bertingkat-tingkat. Inna fil jannati mi'ata darajah. A'addahallahu lil mujahidina fi sabilih. Kullu darajataini ma bainahuma kama bainas sama'i wal ard. Wa idza sa'altumullaha fasa'aluhu al-firdaus fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah wa fawqahu arsyur rahman wa minhu tafajjaru anharul jannah. Rawahul Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya surga itu terdapat 100 tingkat. 100 tingkat. Itu gambaran Nabi Muhammad, Bapak Ibu. Allah menyediakannya bagi para mujahid di jalan Allah. Di mana antara satu tingkat dengan tingkat berikutnya. Seperti jarak antara langit dan bumi. Subhanallah. Jika kalian meminta surga kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Karena posisinya surga Firdaus itu berada di tengah-tengah surga yang lain. Dan yang paling tinggi posisinya. Dan di atasnya ada aras Allah yang maha pengasih daripadanya.
terpancarlah semua sungai-sungai surga. Hadis riwayat Bukhari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini Nabi Muhammad ya, menyaksikan keadaan itu. Hadis ini menjelaskan tentang gambaran bentuk surga dan level derajat surga yang terdiri dari 100 tingkat. Di mana jarak level satu surga dengan surga di atasnya sejauh jarak antara langit dan bumi. Namun Rasulullah juga menjelaskan bahwa surga yang paling baik dan paling tinggi level derajatnya di antara semua surga adalah surga Firdaus. Kata Rasulullah, apabila kalian minta surga, maka mintalah surga Firdaus. Bapak Ibu, demikian ini karena kualitas kenyamanan dan kelengkapan fasilitasnya, serta posisi letaknya surga ini berada di tengah-tengah dan juga berada di posisi yang paling tinggi. Subhanallah. Oleh karena itu, wajarlah jika manusia yang paling tinggi level derajatnya, level keberuntungannya, menurut pandangan Allah adalah mereka yang akan menjadi pewaris surga Firdaus ini. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tidak tahu. Pak Jiandi. Ini Pak Ustaz. Saya ingin membacakan Pak, ini ayat ini. Ini sering didengar dan dibaca oleh Bapak Ibu. Yaitu panjenengan buka surat 23 Pak, surat Al-Mu'minun. Mulai ayat yang pertama sampai ayat 11. Yeah. Coba ini saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Sampai 11 Ustaz. Sampai 11 Pak Ji. Monggo Pak. Nggih. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak benar, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat dan janjinya, serta orang yang memelihara salatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ayat ini maksudnya Bapak Ibu memberitahukan kepada kita tentang keadaan. Ini keadaan ya, orang-orang yang mempunyai ciri-ciri yang disebut oleh Allah dalam ayat ini. Nah, ini ciri-cirinya. Ini nih, tidak saya sebut ciri-ciri itu. Yang jelas panjenengan sudah terang ya. Sholatnya khusyuk, orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan perkataan yang tidak berguna, menunaikan zakat, orang-orang yang menjaga kemaluan gitu ya. Kecuali kepada istri-istrinya, kemudian juga kepada budak-budak yang miliki, yang sudah dinikah maksudnya, dan pemelihara amanat, ya.
kemudian juga macam-macam. Jadi di situ Bapak Ibu, itu orang-orang ini akan mendapat posisi, ya, akan menjadi pewaris surga Firdaus. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka tentu mereka akan memiliki fasilitas kelas tinggi yang digambarkan dalam Pak Jiandi, ini fasilitas kelas tinggi Pak. Itu ada di surga ini. Monggo, panjenengan buka Pak, surat 39. Az-Zumar Pak. Mulai ayat 19 dan 20. Saya bacakan lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaman haqqa alaihi kalimatul azabi afa anta tunqidhu man finnar. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafum min fawqiha ghurafum mabniyatun tajri min tahtihal anhar. تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. Ayat 19 Pak. Maka apakah engkau hendak mengubah nasib orang-orang yang telah dipastikan terhadap azab? Apakah engkau Muhammad akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka? Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapat kamar-kamar di surga. Di atasnya terdapat pula kamar-kamar yang dibangun bertingkat-tingkat, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah Allah. Allah tidak akan memungkir janji. Masya Allah, subhanallah. Bapak Ibu, ayat ini menegaskan bahwa bagi orang-orang yang bertakwa, akan diberikan tempat tinggal berupa kamar-kamar yang sangat mewah dan eksklusif. Bahkan mereka akan mendapatkan kamar-kamar yang berlapis-lapis. Hingga mereka bebas memilih untuk tinggal di kamar itu. Pada tingkat berapapun mereka kehendaki dan mereka sukai. Bahkan setiap kamar memiliki ukuran yang sangat besar, Bapak Ibu. Ya, disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas bahwa setiap kamar itu berisi 70 tempat tidur mewah dengan ukuran yang besar. Subhanallah. Dan ini semuanya disediakan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini saya ingin membacakan suatu hadis Bapak Ibu. Ada hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya dari sahabat Malik bin Anas. Kemudian itu juga diperoleh sumbernya dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah bersabda, sesungguhnya penduduk surga itu benar-benar saling memandangi penduduk surga yang berada di gedung-gedung yang tinggi-tinggi di surga. Sebagaimana kalian memandangi bintang-bintang bercahaya yang muncul di ufuk nan jauh. Karena keadaannya perbedaan tingkat keutamaan di antara mereka. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mereka itu tentu para nabi ya? Lalu Rasulullah menjawab, benar, itu adalah para nabi dan rasul. Demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggaman kekuasaannya, juga orang-orang yang beriman dan bertakwa, itu juga kemudian juga orang-orang yang membenarkan rasul-rasulnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi kita ini masih mendapat kesempatan akan memperoleh kamar-kamar tingkat tinggi itu. Insya Allah. Di dalam surga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi untuk pertemuan kali ini, rupanya masih belum cukup Bapak Ibu. Kita juga masih ingin bagaimana ya apa yang digambarkan Allah dan Rasulnya ini sebagian. Dan insya Allah mungkin akan kita lanjutkan pada pekan depan insya Allah. Lah ini ya, di samping itu Rasulullah juga menggambarkan orang-orang yang beriman dan bertakwa itu ketika mereka itu masing-masing telah masuk berdiam di dalam surga itu. Nah, nanti ya keadaan orang-orang yang sudah berdiam ini. Jadi misalnya contohnya bagaimana ucapan rasa syukur mereka. Ini ya, ucapan rasa syukurnya.
Bagaimana keadaan bentuk desain fasilitas tempat yang disediakan Allah dalam surga itu. Keadaan situasi dan kondisi mereka. Sifat-sifat kemanusiaan mereka. Itu nanti akan kita bahas mungkin lebih lanjut. Ukuran tubuh mereka. Kecantikan mereka. Ketampanan mereka. Usia mereka. Ketika sudah ada di surga itu. Berapa usianya. Oh, ngaten. Dan ini salah satu di antara sebagian yang akan saya bacakan sebuah ayat. Nuhun sewu Pak Jandi. Pak. Panjenengan buka Pak, surat 39, Az-Zumar, ayat 74. Nah, monggo. Ini saya ingin bacakan Pak. Surat itu? Ayat 74 Pak, surat 39. Oh, nggih. Oke. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. Enggak Pak Ji. 74 mawon nggih Ustaz. Surat Pak, surat yang ke-39 ayat 74 Pak Ji. Oh, nggih. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami, sedang kami diperkenankan menempati surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Ini panjenengan bisa memperhatikan dari ayat ini, ya. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya dibawa ke dalam surga berombongan, Bapak Ibu. Sehingga apabila mereka telah sampai ke surga itu, sedangkan pintu-pintunya telah terbuka. Dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, kesejahteraan dilimpahkan atasmu. Masya Allah. Salamun alaikum tibetum. Masya Allah. Fadkhuluha khalidin. Maka masukilah surga ini. Sedang kamu akan kekal di dalamnya. Dan mereka mengucapkan waqalal hamdu. Bapak Ibu, jadi ketika dia ini sudah memasuki surga itu, mereka mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami. Dan telah memberi kepada kami tempat ini. Sedangkan kami diperkenankan menempati tempat dalam surga di mana saja kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal itu. Beramal soleh maksudnya. Bapak Ibu, kebahagiaan senantiasa menyelimuti orang-orang yang beriman dan bertakwa itu. Bahagia banget, ya. Ketika berada dalam surga itu sehingga terpancar di wajahnya, Bapak Ibu. Keindahan ini menjadi manifestasi dari nikmat dan kebahagiaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka, Masya Allah. Ya. Sebagai ganjaran atas kebaikan dan keimanan mereka. Mereka tunjukkan selama hidup mereka. Senyuman yang mereka merekah di wajah mereka itu. Mencerminkan kepuasan dan kebahagiaan batin yang mereka alami di surga itu. Masya Allah. Wajah mereka dipenuhi dengan rasa syukur dan kecintaan kepada Allah. Dan kebahagiaan ini tercermin Bapak Ibu. Dalam setiap detail wajah memancarkan ketentraman dan kesenangan yang tidak terbatas itu. Subhanallah. Pak Jandi. Iya Pak Ustaz. Oke. Panjenengan buka Pak surat 80. Surat 80. Ayat 38 sampai 42. Ini saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wujuhu yawma idzim musfirah. Dhahikatum mustabshirah. Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah. Tarhaquha qatarah. Ulaika humul kafaratul fajarah. Nggih, Pak Ji. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, tertawa dan gembira ria.
Dan pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup debu suram, Masya Allah. tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan. Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka. Masya Allah. Audzubillah min dzalik. Nggih. Bapak Ibu, kegembiraan dan kesenangan yang telah menguasai hati mereka. Keadaan tersebut dapat terlihat melalui roman muka mereka yang berseri-seri, Bapak Ibu. Mereka ini adalah golongan ahli surga. Juga Allah menjelaskan bagaimana keadaan bentuk desain fasilitas tempat yang disediakan Allah dalam surga itu. Monggo, ini bentuk desainnya. Saya ingin bacakan, monggo Pak Jandi. Surat yang ke-14, Pak. Surat Ibrahim. Ayat 23. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa udkhilal ladzina amanu wa 'amilus shalihati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha bi'izni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam. Enggak, Pak Ji. Dan orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal dalamnya dengan seizin Tuhan mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga itu ialah salam. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, panjenengan pirsani, orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini panjenengan ya, sungai-sungai. Dan mereka kekal di dalamnya. Izin Tuhannya, atas izin Allah. Jadi penghormatan mereka di dalamnya adalah ucapan salam. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Masya Allah. Ini Pak Jiandi, saya ingin ngajak lagi Pak, surat 15 Pak. Ini Pak Ustaz. Nah, surat 15, ayat 45 Pak Ji, sampai 50. Ini saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Udkhuluha bisalamin aminin. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. La yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi huwal adzabul alim. 45. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga, taman-taman, dan di dekat mata air yang mengalir. Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya. Dan mereka tidak akan dikeluarkan dari. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun, maha penyayang. Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Masya Allah. Bapak Ibu, ayat-ayat yang kita baca ini menggambarkan tentang keadaan bentuk desain fasilitas tempat yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surga itu, yaitu berupa taman-taman, ya, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir Bapak Ibu di bawahnya sungai-sungai. Di antara istana-istana dan pepohonannya yaitu terdiri dari sungai-sungai berupa air yang sangat bening dan tidak berubah rasa dan baunya. Sungai yang terdiri dari air susu yang mengalir. Subhanallah. Ya, sungai terdiri dari air susu yang mengalir. Masya Allah. Tidak berubah rasanya. Sungai-sungai yang berupa khomer. Bapak Ibu,
minuman keras kalau bahasa kita di dunia nih, khamr, nggih, yang lezat rasanya. Jadi kalau di dunia diharamkan nggih khamr nggih, panjenengan sabar dulu. Jangan minum dulu, nggih. Panjenengan nanti akan diberi oleh Allah kebebasan akan minum khamr itu di sana. Dan khamr itu Bapak Ibu lezat rasanya dan tidak memabukkan. Jadi di sana itu nggak ada kata mabuk, itu nggak ada. Karena panjenengan la yusaddauna anha ma la yunzifun. Jadi di sana itu walaupun minum tetapi nggak ada mabuk. Dan sungai-sungai yang terdiri dari madu. Subhanallah. Ini sungai Bapak Ibu, madu, ya, madunya madu yang disaring, gitu, dan lezat ketika diminum. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu tidak saya bacakan ayatnya, tetapi itu ada di surat Muhammad ya, surat yang ke-47, itu ayat ke-15, itu nanti panjenengan persani, surat 47 ayat 15, itu nggih. Jadi ada di sana itu petunjuk mengenai macamnya sungai itu yang mengalir di bawahnya itu. Mereka kekal, Bapak Ibu, di dalamnya. Jadi maksudnya mereka tidak di surga itu sudah tidak merasakan mati lagi. Nanti panjenengan sudah akan hidup selama-lamanya dan akan menikmati kesenangan surga itu selama-lamanya. Panjenengan tidak ingin keluar dari surga itu. Dan di sana Bapak Ibu sudah tidak ada kerasa lelah. Allah tidak menciptakan penyakit di sana. Allah juga tidak menciptakan musuh di sana. Kalau di dunia, sebaik-baik manusia itu pasti ada musuhnya. Nabi Muhammad itu nabi. Musuhnya banyak. Itu menunjukkan bahwa tidak ada manusia hidup di muka bumi ini, sebaik apapun, itu pasti ada yang tidak suka, ada yang memusuhi. Dan di sana sudah tidak ada penyakit. Nah, panjenengan di dunia penyakitnya berapa? Saambrek nggih, penyakitnya nggih. Makanya ada rumah sakit Bapak Ibu. Tapi kalau di sana itu sudah tidak ada rumah sakit lagi karena tidak ada orang yang sakit, blas. Panjenengan enak napa mboten niku hidup di sana nggih. Itulah kehidupannya sesungguhnya. Nggak ada musuhnya. Jadi nggak ada orang yang iri, dengki, hasut, sombong, ya. Kemudian bicara-bicara yang nggak enak didengar. Masya Allah, itulah dunia. Itulah dunia Bapak Ibu. Ngoten nggih? Dan kemudian Bapak Ibu, di sana semua permohonan penduduk surga itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ngoten nggih? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nuwun sewu Pak Jandi, saya ingin membacakan ayat, Pak. Monggo. Halo Pak Ji. Oke, Pak Ustaz. Nggih. Panjenengan buka, Pak. Surat Al-Waqiah, surat yang ke-56, Pak Ji. Nggih. Mulai ayat 20 nggih sampai 24. Ini saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa faqihatin mimma yatakhayyarun. Walahmi tayrin mimma yashtahun. Wa hurun 'ain ka'amthalil lu'lu'il maknun. Jaza'an bima kanu ya'malun. 20 sampai 24 Ustaz. Oke, leres Pak Ji. 20 sampai 24 Pak. Monggo. Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih. Dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Masya Allah. Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah. Laksana mutiara yang tersimpan baik. Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Iya, bagai balasan atas mereka yang mereka kerjakan pada waktu hidup di dunia ini. Buah-buahan itu yakni ranting-rantingnya disebut dalam hadis dekat dengan mereka. Jadi Bapak Ibu, ini aneh. Jadi pohon ini, ranting-rantingnya itu sebagai naungan dan dekat. Sedangkan buah-buahnya itu di situ. Dan mudah dipetik di situ. Masya Allah. Ya, maka buah itu mendekat kepada itu.
kepadanya dari rantingnya yang tinggi itu. Seakan-akan buah itu tunduk kepada ibu. Patuh kepada orang yang ada di surga itu. Nuwun sewu Pak Jandi. Iya Pak Ustadz. Panjenengan buka surat 76 Pak. Surat Al-Insan. Surat 76. Mulai ayat 13 Pak. Saya Iya, bacakan ya. Muttaqi'ina fiha 'alal araiki la yarawna fiha syamsan wala zamharira wa daniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Di sana mereka duduk bersandar di atas jipang. Di sana mereka tidak melihat, merasakan teriknya matahari, dan tidak pula dingin yang berlebihan. Dan naungan pepohonannya dekat di atas mereka dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buah. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, buah surga itu sangat banyak dan beraneka macam dan warnanya. Tidak terputus dengan musim. Seperti keadaan di dunia ini Bapak Ibu, kan terputus musim, ya. Jadi di sana itu la maqtu'ah wa la mamnu'ah. Masya Allah. Bapak Ibu, itu digambarkan ya di dalam Al-Qur'an bahwa orang metik buah pertama itu kan dinikmati buah pertama. Nah, kemudian Bapak Ibu metik buah kedua, rasanya sudah beda, tetapi buahnya sama. Jadi buahnya misalnya apel, metik pertama itu sudah sangat nikmat. Metik kedua tambah nikmat lagi. Metik ketiga tambah nikmat lagi. Subhanallah. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, nuwun sewu, nanti akan saya jelaskan terdiri dari apa kamar-kamar itu. Bahannya itu apa? Tanahnya terdiri dari apa? Batu batanya terdiri dari apa? Nanti akan kita buka ya di pertemuan berikutnya. Kemudian juga istri-istri itu nanti akan diberikan kepada siapa? Lalu bagaimana istri kita di dunia ini? Lalu bagaimana bentuk daripada istri-istri itu? Nah, begitu Bapak Ibu. Nanti saya akan sampaikan sekali lagi pertemuan insya Allah pada pertemuan pekan depan. Mudah-mudahan kita masih bisa mengikuti bagaimana keadaan surga ya, kemudian bagaimana keadaan penghuni